bersyukur dan mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur bersama dengan Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, mengatakan Bapa, Engkau sungguh baik. Kesudahan kasih Tuhan, amin. Luar biasanya Tuhan Yesus memberkati kita sampai hari ini. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dan selama-lamanya Dia tetap Allah yang baik. Amin. Berkesudahan kasih sayang Tuhan.
bagi Tuhan kita. Sebab Dia yang layak dipuja atas segala perkara yang kita alami dalam satu tahun ini. Iya, kita mau menyaksikan kasih Tuhan. Jadi setidaknya masing-masing keluarga bisa perwakilan atau dua-duanya kesaksian juga boleh. Karena kalau diceritakan satu tahun juga satu malam ini nggak akan habis ya. Ya silahkan. Kira-kira dari siapa dulu yang mau mulai? Pada tuan rumah, Pak Tuan. Mulai dulu dari istri, mungkin ada kesaksian. Ya, kesaksiannya hasil audit kebetulan. Haleluya. Jadi tetap ya kita lanjutkan pekerjaan lebih baik lagi. Tahun depan 2024 target tambah, tapi saya bersyukur karena setahun 9 bulan lagi saya selesai kerja. Tahun 2025 September saya selesai kerja, dan anak saya lagi skripsi Timothy. Doakan Januari tahun 2024 ini dia lagi berdoa apa sih Abed deh, yang serius banget itu dia lagi memikirkannya. Satu hal dia mau fokus untuk selesai sarjana. Itu aja. Biarlah Tuhan yang menentukan orang laboran berdoa dan bekerja. Senyum Tan. Iya, senyum. Kesaksian Tan. Iya. Kalau saya sih lebih ke ya saksian karena setengah tahun ini masuk kuliah dan ya cukup lancar, semua diberkati, diberi kemudahan, dan harapan yang kedepannya bisa lebih fokus aja sih. Apalagi Tan? Lagi. Trompet. Jadi cukup sih. Ini shalom, shalom. Haleluya, keren banget Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Amin, amin. Kesaksian saya mudah-mudahan tahun ini, tahun depan tidak semakin botak. Karena yang sukacita dan beban yang berat dan jalan Tuhan selalu ada buat setiap saya pribadi. Allah kita begitu dahsyat. Kenapa saya katakan Tuhan kita dahsyat? Karena bagi saya melalui tahun ini tidak mudah. Karena hari di satu sisi tidak mudah, perjuangan saya tahun ini Tuhan beri karunia pendeta penuh. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ini adalah satu sukacita yang saya tidak terbayangkan. Hampir-hampir saya gugur karena ujian itu rupanya ada kuota yang harus dipertanggungjawabkan, ya jumlahnya, tapi Tuhan tolong dengan dahsyat. Dan kedua, saudara, terakhir tahun ini sepertinya dulu saya berkata, mau jadi pendeta kalau ada yang senior di atas mengayomi, kita pendeta yang kecil akan diangkat dan top. Tetapi akhirnya saya berjalan dengan sendiri. Walaupun ada senior sekum kita, tapi saya merasa manusia kita andalkan akan gagal. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat akan luar biasa. Amin. Dan saya rasakan Tuhan setelah saya jadi pendeta penuh, ada bedanya rupanya Pak. Bu, kepercayaannya di bidang pelayanan dengan hamba-hamba Tuhan yang full makin dipercaya. Dan satu hal saya percaya, standarnya Tuhan angkat bagi gereja kita. Amin. Itu yang luar biasa. Tetapi di balik itu memang tidak mudah.
Saya sebagai gembala, jeritan hati selalu saya simpan di dalam hati. Tantangan di dalam pelayanan, di dalam pembentukan jemaat. Terkadang saya mau membentuk, saya dibentuk oleh Tuhan juga. Haleluya. Saya membentuk siapa di sini? Cido contohnya, atau Pak Matius. Saya dibentuk juga. Saya berkata, Tuhan gak salah. Tapi itulah proses Tuhan indah. Saya diajar untuk sabar. Saya harus diajar rendah hati. Saya belajar semakin dewasa di dalam pelayanan. Dan satu hal saudara, istilahnya saya dibanting, saya sampai ke titik rendah. Bagi perjuangan pelayanan itu sudah makan asam garam. Tidak perlu lagi kita mencari kemuliaan dalam kesombongan dalam pribadi. Kalau kita menjadi hamba, ya kita memikul salib. Haleluya. Kita menjadi hamba memikul salib. Ya, saya bersyukur perjuangan yang 2003 ini, tahun ini, di balik tekanan, di balik segala sesuatu, ada yang Tuhan angkat. Amin. Ada Tuhan proses. Dan saya percaya saudara, apa yang hidup saya taruhkan buat Tuhan, hidup saya taruhkan di dalam pelayanan, hidup saya taruhkan buat jemaat, hidup saya taruhkan buat hidup bersama dengan apa yang ada dalam organisasi dan pelayanan kita. Saya percaya Tuhan yang ambil alih semua. Artinya proses itu boleh ada, tapi kasih Tuhan terus kita dapatkan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya tidak mudah menjadi seorang gembala. Saya akui tidak mudah menjadi seorang hamba. Tidak mudah memimpin orang percaya kalau secara pribadi saya kalau belum diproses Tuhan. Saya percaya, saya berkata, Tuhan kapan berhenti prosesnya? Kapan Tuhan kasih hadiah? Saya berkata, tidak. Di balik proses itu ada hadiah Tuhan. Amin. Saya percaya di proses itu hadiah Tuhan. Dan itulah sukacita saya. Dan saya berkata kepada istri dan anak, ya kan, panggilan itu Tuhan taruh di hati saya. Saya percaya, saya terus maju. Tantangan boleh ada, baik di dalam keluarga, di dalam istri dan anak. Saya percaya Tuhan panggil saya pribadi, saya harus bertanggung jawab secara pribadi. Apapun perjuangannya bagi Yesus. Dan saya percaya saudara, apa yang kita tabur, saya secara pribadi, apa yang kita tabur di dalam kelelahan, di dalam apapun, pada saat saya melihat saudara kekasih, saya melihat orang yang hadir, orang yang memuji Tuhan, hilang lelah saya. Haleluya. Hilang capek saya. Karena itu adalah obat yang luar biasa bagi saya. Orang berkumpul memuji, orang bersama-sama melayani Tuhan, bergandengan tangan, itu yang luar biasa. Saya percaya tahun depan saya tidak akan gentar lagi. Tahun depan saya tidak akan goyah lagi. Tahun depan saya pastikan Tuhan tuntun saya dan gereja Tuhan. Dan saya percaya, jika kalau saya menjaga kekudusan, jika saya menjaga hati, saya menjaga kehidupan saya percaya Tuhan taruh percaya pelayanan-pelayanan yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Saya percaya ada satu kesaksian
Mungkin ini satu kesaksian yang kesombongan, tetapi saya berkata, ini bukan kesombongan. Tuhan taruh saya di tengah-tengah, Tuhan angkat. Standar itu Tuhan beri. Tuhan berkata, Kayen, kamu tidak boleh sombong. Standar yang Tuhan beri, kemana-mana engkau dipakai, itu adalah Tuhan beri standar buat gereja Tuhan. Orang di DAA, gereja Tuhan. Tuhan angkatkan standar gereja kita, karena Tuhan angkat standarnya saya. Dan satu hal saya berkata, saya dari orang yang hamba Tuhan yang tidak ada nilai. Saya seorang hamba Tuhan terlahir, orang memandang saya sebelah mata. Saya terlahir dari hamba Tuhan yang katakan tidak banyak karunia talenta yang hebat. Hari ini saya bisa hebat karena saya terlahir dari orang yang tidak ada hebat. Dan janji saya dan Tuhan ingatkan, ingat, sekelilingmu, angkatlah anak-anak hamba-hamba Tuhan di bawah engkau. Topang dia, beri dia maju. Karena janji Tuhan, kalian harus maju, harus dahsyat dipakai Tuhan. Saya berkata, saya berakhir dalam pelayanan nanti. Apa yang saya dorong, saya majukan. Kalian semua dipakai Tuhan langsung. Saya percaya. Saya sudah selesai menjadi pendeta penuh. Saya selesai menjadi gembala. Dan itu tertinggi. Tapi saya punya tugas. Bukan hanya mengumpulkan jemaat untuk beribadah, tapi saya menilai banyak hamba-hamba Tuhan di sini berjuang untuk Tuhan. Kalian akan dipakai Tuhan lebih heran dan dahsyat. Saya akan perjuangkan, saya akan bertahan. Kalau Tuhan bisa pakai saya dahsyat, Tuhan bisa ubahkan saya. Saya percaya saudara yang ada di sini, Tuhan akan pakai engkau dahsyat dan lebih heran. Dan saya percaya saya tidak ada apa-apanya. Suatu ketika engkau dipakai dahsyat, saya bangga punya engkau, punya anak-anak yang luar biasa dipakai Tuhan, yang memperjuangkan pekerjaan Tuhan. Saya tahu itu tidak mudah bagi saya. Proses pembentukan tidak mudah. Terkadang menyakitkan hati saya. Tapi saya berpandang, itulah beban yang saya harus tanggung jawab di hadapan Tuhan. Membentuk itu tidak mudah. Membentuk itu tidak semenit bisa berubah. Membentuk itu adalah menabur benih. Hasilnya hari esok engkau menjadi pemimpin yang luar biasa. Saya percaya visi yang Tuhan beri akan digenapi. Kita orang percaya. Saya percaya gereja ini, saya percaya bukan gereja yang kecil. Gereja ini akan menjadi besar, menjadi visi yang besar. Gereja ini akan menjadi luas. Saya percaya karena ada orang-orang yang hebat, yang luar biasa di tempat ini. Amin. Ada orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang bayar harga di dalam pekerjaan Tuhan. Inilah yang sumber daya yang luar biasa. Satu orang akan mengubah dunia. Satu orang percaya akan merubah keadaan. Dan satu orang akan membangun kerajaan Tuhan bagi Yesus. Saya percaya saudara, saya tidak rugi.
malam hari ini kita yang ada di sini. Dan saya percaya bisa kita undang semua orang menjadi penuh. Tapi saya percaya saudara biji mata Anda sih. Biji mata Anda sih. Saya percaya 6 tahun saya mengembalakan. 6 tahun saya berkata saya tidak mau lagi. 6 tahun ini saya menabur. 6 tahun ini menabur. Dan saya, apa yang saya dapat, apa yang terhilang, saya percaya Tuhan gantikan yang luar biasa. Amin. Dan saya percaya semua yang ada di sini bukan satu kebetulan. Semua yang kita melayani Tuhan bukan suatu kebetulan. Dan satu ingat, saya bukan berubah. Saya bukan membenci. Saya bukan, tetapi satu hal, saya mengajar, saya membina, saya mengasihi supaya kita semua yang di sini akan menjadi luar biasa. Dan saya percaya tidak ada yang bernilai sebuah batu permata. Batu itu tidak akan menjadi indah kalau tidak dipoles. Seorang pengukir batu, tapi dengan seorang gembala akan memoles. Saudara-saudara menjadi perhiasan batu yang luar biasa di mata Tuhan, yang akan menjadi nilai jual yang luar biasa di tahun depan. Amin. Menjadi satu nilai, membuat satu berharga. Tidak hanya bagi pengagum batu itu adalah Tuhan kita biji mata, tetapi cahaya kemurnian, cahaya kemuliaan di batu itu akan terpancar. Setiap orang yang melihat batu ada di tangan engkau akan melihat ada pancaran, ada kuasa. Saya percaya saudara, tahun ini, tahun esok, tahun pengenapan janji Tuhan, warna yang baru bagi gereja kita, warna baru bagi pelayanan kita. Dan saya percaya, saya punya iman yang luar biasa. Tuhan akan tuntun kita akan terbang tinggi. Dan saya percaya kalau Tuhan angkat saya di dalam beberapa tahun ini, saya harus menjaga yang sungguh-sungguh. Karena apa? Saya percaya beban itu akhir tahun ini fondasi yang saya bangun untuk hari esok pelayanan kita bersama. Amin. Saya percaya inilah kesaksian saya. Memang cukup panjang, tapi isi hati saya mau bagikan. Saya tidak akan terlupa setiap orang yang berjuang bersama-sama di melayani Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan kita yang tidak sama dengan saya. Kita tahu, tapi saya percaya begini apa yang saya tahu akan menghiasi suatu pelayanan. Dan saya percaya harapan itu tidak semua saya bisa dapat, tapi saya percaya di tengah kita ini ada harapan yang saya bisa akan dapat untuk pekerjaan Tuhan, dan Tuhan angkat kita melayani lebih dahsyat. Amin. Saya percaya saya tidak akan putus harapan, saya tidak akan kecewa. Saya ingat, sekalipun kita mengecewakan Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewa buat kita. Dia tetap mengasihi. Saya harus belajar seperti Tuhan. Sekalipun keadaan mengecewakan, tetapi saya percaya tahun ini tahun bagi saya harus lebih lagi, lebih dahsyat, lebih lagi. Karena satu hal saudara, tidak mudah. Kalau Tuhan sudah mulai memproses, Tuhan angkat hati, saya harus jaga. Tahun ini adalah, bagi saya adalah siap melangkah,
saya harus mengalami perubahan yang dahsyat. Dan saya percaya, saya melangkah dengan iman. Tahun ini beban yang berat, beban yang saya hadapi, saya percaya di balik itu saya dapat berkat yang luar biasa. Satu hal Tuhan angkat, kedua pengalaman secara rohani saya dapat. Tidak mungkin saya menjadi besar kalau saya tidak mengalami satu kepemimpinan, satu proses, satu tantangan. Di balik itu saya dapat satu pelajaran, dan saya akan menjadi berkat bagi orang-orang, bagi gereja-gereja Tuhan yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Shalom. Maju terus. 2000 Nyanyi Pak Agung, tahun nyanyi. ini dan tahun depan Tuhan pakai kita dahsyat. Satu lagu Haleluya. nyanyi. Yang hebat itu saya. Halo saudara. Lagu apa Tan? Apa? Musim makan selalu berganti, Sas. Kan juga cek kalau Jaga di bawah. Memantau di orang masakannya. Tuhan tentang abadi akan berubah untuk selamanya. Tetap percaya. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. udah ya. Ini pengembara tadi lagi tertekan. Amin. Thank you Tuhan Yesus memberkati. Dia tertekan kok. Tidak bisa disampaikan dengan kata-kata karena luar biasanya berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan saya maupun juga dalam keluarga saya. Begitu keluarga saya undang untuk maju ke depan dulu. Haleluya. Sambil nanti dipikir-pikir lagu apa yang mau kita nyanyi. Jadi puji Tuhan, tahun ini saya merasakan luar biasa penyertaan Tuhan. Ya, dalam pekerjaan juga di saat saya merasa sebenarnya udah hampir putus asa melihat kondisi yang memang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan berat. Tetapi saat itu saya hanya berdoa, Tuhan, apakah saya harus keluar dari perusahaan ini? Ya, saat itu saya di keluarga sih saya nggak cerita juga Bapak Ibu. Ke istri aja kalau nyampe ke rumah pasti beritanya baik-baik. Jadi itu derita di pekerjaan nggak pernah saya sharingkan juga. Yang penting nyampe di rumah itu beritanya positif semua. Karena salah satu juga kadang-kadang perempuan itu ketika kita sharing malah
menangis atau mengeluh, jadi saya nggak mau itu. Jadi saya biarlah derita ini saya tanggung sendiri. Ya. Jadi ya suka duka dalam pekerjaan, tetapi yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di saat kita berdoa, di saat kita mengandalkan Tuhan, penyertaan dan mujizat Tuhan masih ada. Ya itu yang saya alami Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanya pada saat di bulan Desember kemarin itu di tanggal 22 Desember ya kami raker ya dari beberapa grup, dan puji Tuhan di perusahaan di tempat saya berada omsetnya itu tahun ini lebih baik dibanding 10 tahun yang lalu. Ini yang luar biasa, yang salah satunya owner heran juga kok bisa. Ya saya bilang itu karena memang anugerah Tuhan. Jadi di saat kita udah pesimis dengan kehidupan, tetapi ada satu harapan yang nggak pernah padam di dalam hati kita, percayalah bahwa mujizat dan berkat Tuhan masih tersedia bagi kita. Baik, mungkin yang lebih bahagia lagi Bapak Ibu dalam keluarga juga, tahun ini anak saya Kenji sudah terlibat dalam pelayanan. Itu juga suatu sukacita yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya bukan hanya di GA, dia perform juga di wali kelasnya itu sebagai gembala GBI Eli Melati di tempatnya si Lena. Ya puji Tuhan dia berani tampil juga Bapak Ibu. Ya jadi saya mengucapkan juga terima kasih buat adik Kurnia yang melatih Kenji untuk bisa tabor, dan dia berani tampil. Itu salah satu juga yang luar biasa. Ya, dan itu mungkin selanjutnya kesaksian juga, ini adik saya mungkin jarang hadir di GA ya, mungkin ada mau disampaikan. Oke. Baik, mungkin istri yang ulang tahun juga bisa. Oke. Baik, berarti kalau nggak kita mau nyanyi dulu lagu apa kita? Lagu Happy Birthday. Wah, Bu Gembala ketarik nih gua nih. Angop. Ngantuk, tadi kalau saya ngantuk. Kalau saya ngantuk. Boleh. Awalnya kita. Kasih lihat. Udah ini. Dua pujian ini ternyata yang menyiapkan putri tercinta. Hatiku tenang berada denganmu, jawaban hidupku.
Salam. Shalom. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ketika saya mengatakan salam, sesungguhnya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati Bapak Amin. Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersaksi tentang kemurahan Tuhan yang saya alami di tahun 2023. Pada tahun kemarin sebelum Desember saya pernah bersaksi bahwa tahun 2023 bagi saya adalah tahun yang suram, gelap. Saya bersaksi ngomong sama Pak Gen sih begitu, dan memang sepertinya seperti itu. Nah, di tahun memasuk 2024 ini saya melihat bahwa ada satu titik terang. Amin. Berarti ada satu harapan yang luar biasa bahwa di tahun 2024 ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa yang kita harus kerjakan bersama. Amin. Ya. Nah, saya bersaksi di tahun 2023 pada waktu itu bulan Oktober itu saya hampir mati tuh. Ya. Karena saya minum kopi jam 10 tambah roti. Ternyata lambung kan. Lambung, akhirnya nembak dari atas, nembak dari bawah. Di sini udah nggak ada, di sini udah kering, nggak bisa. Itu kalau orang lemah fisiknya mati, saya jamin mati. Karena saya udah nggak, ini udah nggak bisa, nggak ada air lagi. Jadi saya ambil air hangat, saya minum terus, tetap biurnya kering. Biurnya kering, jadi saya minum terus, tetap nggak ada, nggak bisa, udah kering. Jadi posisi waktu itu kalau Tuhan izinkan pasti saya lewat. Tapi karena ada rencana Tuhan yang besar, saya tetap masih ada sampai saat ini. Dan waktu itu saya dibawa ke rumah sakit, disuntik 5 pil kecil, langsung segar loh. Itu dahsyat dan luar biasa. Saya sepertinya bermimpi. Makanya kalau lambung jangan coba-coba minum kopi, bahaya, mati. Saya soalnya fisiknya waktu itu memang lagi bagus, tapi karena lambung ini kering, air liurnya kental sekali, nggak ada air liur, kering, pokoknya kering, nggak bisa nelan, nggak bisa apa, tinggal napas. Kalau orang fisik lemah mati. Jadi buat kita yang sakit lambung, usahakan menghindari lah. Ya, jangan coba-coba seperti saya. Ya, jadi puji Tuhan saya melihat bahwa sejak perjalanan kami sekeluarga juga saya melihat bahwa Tuhan selalu menolong, selalu buka jalan. Amin. Ya, seperti Pak Kensi bilang, kalau ada masalah istri nggak usah tahu lah. Mereka itu dikasih duit sudah bahagia mereka itu. Jangan dikasih cerita yang nggak bagus, nggak enak. Bikin stres. Memang wanita itu nggak boleh dikasih cerita yang nggak bagus, yang indah-indah aja lah buat mereka itu. Memang benar Pak, itu saya setuju. Dan memang itu yang saya lakukan. Nggak usah cerita yang aneh-aneh buat mereka itu, susah sendirilah di situ, ya kan. Jadi puji Tuhan, penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa ya. Dalam keluarga kami, terlebih khusus dalam pelayanan saya lihat memang ada satu titik terang di tahun 2024. Saya tidak tahu apa itu yang akan terjadi. Nah, saya mulai beratnya ke GAA sebenarnya, udah mulai berat timbangannya udah begini, ya kan? Tapi saya dengar isu-isu dari gembala bahwa dia mau tarik posisi saya menjadi wakilnya. Tapi saya lebih senang sama yang itu. Biar aja mereka lah itu kan. Tapi kita berdoa aja lah. Walaupun mereka banyak duit, saya memang tidak tertarik dengan hal itu. Saya lebih tertarik dengan gembala yang mengayomi jemaat, yang merangkul kita. Bukan masalah duit, tapi perhatiannya kepada semua jemaat ini. Siapa sih nggak merasakan yang sakit ngurusin Bapak Gembala, sedangkan dia juga ngurus adiknya yang sakit. Bagaimana coba? Mana ada gembala yang begitu? Coba yang susah Pak Gembala bantu, sedangkan masih ada yang perlu dibantu. Makanya waktu saya sakit saya nggak usah kasih tahu lah, kasihan dia. Saya malah kasihan sama Bapak Gembala. Ya kita curhat-curhatan aja lah, ya kan. Jadi saya lihat gembala di Jakarta ini memang satu-satunya ini. Gembala kita ini memang dahsyat pakai tuban. Jadi masalah apapun juga dia selalu hadir untuk kita. Mau jiwa muda oke, mau jiwa tua oke. Ayo. Makanya dalam pelayanan
luar biasa lah dipakai Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa kita punya gembala yang mengayomi, dia tidak mau supaya kita tuh stagnasi, harus mengalami satu perubahan ke depan. Nah, kalau kita sudah maju, jangan kita lupa hambanya, ya kan? Jangan lupa hambanya. Kalau masalah dalam jemaat biasalah, ya kan? Itu pelajaran buat kita juga. Hal-hal kecil begitu itu biasa, ya. Dalam hal berjemaat, dalam hal pengembalaan biasa, ya. Jadi kita ambil nilai positifnya bahwa kita ada sampai saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Ya, bukan kuat dan gagahnya kita. Makanya tadi pagi saya mau khotbah aja jam 9:30 saya udah mau berangkat malah diare. Saya bilang, Tuhan apakah saya nggak jadi khotbah atau gimana nih? Waduh, mules saya. Berdoa masuk lagi, berdoa lagi kan. Tadinya udah berdoa mau berangkat, habis itu berdoa lagi. Oh Tuhan ramah. Ya akhirnya khotbah setengah jam langsung saya pulang tidur. Udah posting pagi di sini bilang, wah udah ramai, saya bilang masih pertemuan ya. Malam saya suka tidur sampai sore. Saya bilang mudah-mudahan saya bisa lanjut ke sana. Amin. Dan akhirnya bisa malam hari ini. Makanya saya bisikin pengkhotbahnya tadi jam 8 ya. Jam 8 tepat selesai dia. Puji Tuhan. Karena hati saya udah mau kesini. Kebersamaan itu penting. Amin. Bukan masalah makanannya. Semua orang bisa beli. Kebersamaan kita tidak bisa beli. Ya, nggak ada itu. Jadi sebagai Bapak Rohani, kita support Bapak Gembala kita dengan Ibu Gembala. Ya walaupun ada kekurangan, masalah sedikit, itu hal-hal biasa yang lumrah, yang itulah. Namanya juga manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Amin. Jangan kita lihat kekurangannya, kalau kita center kekurangannya, kurang terus, nggak ada yang lebih, nggak ada, pasti minus terus. Tapi kalau kita lihat kelebihannya, kebaikannya, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Orang yang selalu melihat kekurangan akan timbul pesimis, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Jadi malam hari ini saya bersyukur bahwa walaupun istri saya dan anak-anak lagi di kampung, tetap saya mewakili supaya kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Amin. Saya sangat optimis di tahun 2024 ini Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Ya. Walaupun dalam seminggu ini bos saya ke luar negeri, saya yang ngatasin semua, malah saya tambah pusing, tambah stres. Anak gue ini kalau disuruh pada melawan, waduh, pusing saya. Dan puji Tuhan lah. Makanya saya bilang saya darah tinggi nih sama kalian ini. Aduh, memang luar biasa. Jadi nggak enak juga jadi atasan sedikit ya. Kita nggak enak juga ya Pak Diki ya. Kita stres jadinya. Darah tinggi saya sebenarnya. Depresi. Aduh. Saya bilang begini sama mereka bercanda. Pernah lihat orang tempeleng sapi mati nggak? Saya bilang begitu. Bapak ini bercanda aja, bisa aja. Nah, makanya kau jangan macam-macam. Jadi kesaksian malam hari ini bahwa Tuhan itu dahsyat. Amin. Di tahun 2023 saya melihat itu memang gelap dan ternyata itu benar. Tapi tahun ini saya beda. Memang ada perbedaan. Saya sudah memandang 2024 ada satu pencerahan yang luar biasa. Dan saya optimis sekali. Makanya Yosua 1 ayat 7 mengatakan teguhkanlah hatimu. Ya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab ini. Amin. Jadi malam hari ini bersyukur sekali bahwa Tuhan juga memberikan kita cuaca yang baik. Agar kebersamaan ini bisa berlanjut di tahun 2024. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. 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 Ya, kalau tentara-tentara Tuhan tuh kalau tegas. Kita kan tentara-tentara Tuhan. Haleluya. Kesaksian demi kesaksian kita dengar ya. Dari Pak Gembala, Pak Gensi, Pak Matius, sama. Kesaksian saya nggak jauh berbeda karena kita soal bekerja
Ya namanya seorang pekerja digaji, tuntutan kerjaan lebih dari segalanya. Tapi ya puji Tuhan. Apa? Karena kalau bukan pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita nggak ada artinya. Tetapi kita bisa lihat penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan dari Januari sampai Desember, dan kita akan tutup tahun 2023 itu dengan kenangan. Percaya, karena saya mengalami yang namanya Kristen KTP. Kristen KTP artinya Kristen tanpa pengalaman. Yang ini bahaya. Kalau dikatakan kita tanpa pengalaman dengan Tuhan, ini bahaya. Anak-anak Tuhan harus mengalami pengalaman dengan Tuhan. Kayak Pak Gembala, nggak mudah menjadi pemimpin, nggak mudah jadi gembala. Proses Tuhan sangat besar, sangat menyakitkan. Tetapi level. Kalau kita mau diangkat Tuhan, ikut salib. Ya, sama kayak dengan saya juga. Bedanya kalau Pak Gembala di dalam rohani, kalau saya di bidang peredaran. Tapi itu saya bilang, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan sampai saat ini kita rasakan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Tentu saja kesaksian saya bahwa Tuhan baik dan sangat baik. Amin. Itu kan saya akan menyumbangkan lagu walaupun suaranya males, tetapi coba-coba. Di akhir tahun ini kita bisa bersama-sama di tempat ini. Nah,
satu hal yang saya katakan bahwa Tuhan itu sangat baik dan teramat baik ya. Dan tidak ada satu kata pun ya kan, yang bisa atau merangkai satu kata pun untuk Tuhan. Tapi saya katakan bahwa Tuhan itu baik. Untuk itu saya mau menyanyikan sebuah pujian, yaitu kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga, kasih dari Yesus membawa damai hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah. Kasih dari surga memenuhi tempat, kasih dari Bapa surga, kasih dari Yesus mengalir membawa damai hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir memenuhi hidupku. Shalom semuanya. Terima kasih atas kesempatannya berdiri di sini untuk mengutarakan ada kesaksian. Kalau kesaksian dari saya pribadi sih mungkin kalau setahun banyak ya, namun malam ini ya disingkat aja, hanya mengucap syukur pada Tuhan bahwa masih diberi kesehatan, diberikan kelancaran di dalam hal aktivitas apapun yang dilakukan sehari-hari. Dan saya juga sebenarnya untuk malam hari ini tadi sebenarnya biasa acara kan ada di Jakarta Barat. Tapi saya yakin sepertinya kalau Pak Gembala kita ini doanya sangat kuat sekali, karena saya juga sepertinya kemarin kita kan dulu mau berangkat ke sana, ada acara keluarga biasa juga malam tahun baru kumpul ya, namun ini kan buat untuk malam hari ini tutup tahun, saya juga Tuhan kemana ya,
di sana juga memang acara keluarga juga. Biasanya kan kumpul sama seperti ini, tapi ya mudah-mudahan Tuhan kalau memang ada kumpul malam ini untuk tutup tahun di tempat Pak Gembala, ya semoga nanti bisa ke sana. Jadi puji Tuhan ya bisa kita kumpul bersama di sini ya di dalam seperti keluarga besar semua, walaupun disebut kita belum hadir semuanya di sini, tapi dianggaplah udah hadir semuanya di sini. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala dan semua di sini, Bapak Ibu semua, teman-teman yang memang sangat besar sekali support dan dukungan dan kekeluargaannya. Memang sih yang saya lihat sih di situ kekeluarganya sangat besar sekali gitu, walaupun nggak terlalu banyak ya jumlah orang-orangnya, tapi sangat ya seperti itu, akrab gitu, beda daripada yang lainnya seperti itu. Jadi ya itu aja dari saya, dan saya juga ya semoga diberi ya kelancaran di tahun 2020 dan untuk kita semuanya. Itu kesaksian dari saya. boleh bersama-sama untuk merayakan tahun baru. Belum ya? Nyambut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya boleh menyampaikan cinta kasih Tuhan. Malam hari ini saya bersyukur karena kebaikan Tuhan saya boleh hingga Desember, bahkan malam hari ini boleh bersama-sama dengan jemaat YAA. Itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan telah menjaga bahkan memelihara kehidupan saya hari demi hari. Kalau dibilang saya kuat bukan karena pribadi saya sendiri, tapi ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang memampukan melewati hari-hari yang boleh saya lewati. Sebenarnya melewati tahun 2023 ini ada rasa bahagia juga, ada rasa sedihnya. Kenapa?
biasanya tahun-tahun sebelumnya saya tuh selalu tahun baru sama keluarga gitu ya. Tapi di tahun ini saya boleh bersama-sama dengan jemaat GAA itu bukan kebetulan tapi semua karena saya merasa di sini juga adalah keluarga gitu. Bukan orang lain, karena setiap hari Minggu bahkan hari-hari yang boleh saya lewati semuanya karena doa-doa Bapak Ibu bahkan jemaat semuanya yang ada di GA. Itu aja sih yang saya sampaikan malam hari ini. Yang terutama saya bersyukur saya boleh melewati 2023 dengan baik. Bahkan kita boleh sama-sama menyambut tahun baru 2024 yang akan kita lalui malam hari ini. Terima kasih Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya puji Tuhan. Terima kasih untuk semua hari ini. Ya itu semua sama-sama itu semua karena keberkatan. Amin. Moral Tuhan sampai hari ini selalu disampaikan. Berbagai kesaksian tadi disampaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Matius. Tahun ini adalah tahun gelap. Betul ya? Tapi kita enggak. Bapak Ibu, tahun ini bagi kami, keluarga kami adalah tahun berkat Tuhan. Di mana memberkati kami mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember ini hampir 1 tahun. Kenapa saya bilang kita menikah di bulan 4. Kita menikah di bulan 4 dan saya memulai pernikahan hanya saya sendiri, Bapak Ibu. Tidak ada keluarga saya yang datang, hanya saya. Saya percaya, saya melangkah. Saya bilang, Tuhan sudah waktunya. Saya mau menikah. Jika Tuhan berkehendak untuk memberkati saya, lindungi perjalanan saya sampai dari Jakarta sampai ke Kalimantan, di Nias dan balik lagi ke Jakarta. Dan Tuhan tuntun langkah saya sampai dengan tujuan. Ada satu statement yang selalu saya tanamkan di dalam hati saya. Tuhan saya lebih besar dari badai kehidupan. Itu sebabnya hari itu saya melangkah, melepaskan kaki saya dari Jakarta sampai Kalimantan. Dan Tuhan memperlancarkan semua kegiatan pernikahan, dimulai dari lamaran, tunangan sampai pernikahan Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah sampai hari ini kami berada di GAA. Itu semua karena kekurangan Tuhan. Rasakan